seperti bilang sama Kak Flo, ini udah setengah perjalanan untuk di hari yang pertama dan mereka pun akan kembali berjuang untuk di hari yang keduanya. Betul, so kita bakal melihat kali ini game kita yang ketiga sudah dipersiapkan. Kita bakal menuju ke game kita yang ketiga. Ini dia, E-Wrangle. Yes, dan bisa kita lihat pesawat pasti udah mulai mengudara di atas langit cerah E-Wrangle. Dan pembagian potongan jalur pesawatnya itu melewati di area sekitaran Gatka menuju ke area bagian Stalber. Betul, ini cukup fair bagi semua tim. Nggak terlalu jauh juga dari kota-kota di bagian selatan dan juga di bagian timur juga. So kita bakal melihat harusnya cukup fair bagi semua tim. Yang gue agak deg-degan tuh melihat tim Void dan juga tim BTR yang bakal turun di area farm. Memperebutkan kendaraan dan memperebutkan tempo untuk menuju ke arah kota mereka. Karena farm dan juga Milta sebelah-sebelahan dan jauh dari arah pesawat. Yes, betul banget, dan pastinya smart vehicle seperti yang bisa sama Kak Flo akan menjadi perebutan untuk tim-tim yang dropzone saling berdekatan, apalagi untuk Bigetron dan juga Void. Tapi kita bisa lihat Genesis Dogma dan juga dari tim-tim lain yang udah mulai turun ke area dropzone mereka, di mana ada yang mengincar bagian Primorse dan juga di area bagian Veripir nampaknya nggak akan diisi oleh supply bank dan akan diisi kah? Kalau misalkan kita lihat dari arah Genesis Dogma, mereka tuh nge-split position, ada yang membagi ke arah Primorse dan juga ada yang mengambil ke bagian Veripirnya. Betul, ini mereka nge-split dengan cukup jauh, tapi lihat dari tim supply bank, mereka juga men-split ke arah rumah 12, ke arah pom bensin dan tepat sebelahan dengan pemain dari tim GD. Tapi GD mungkin juga cuma ambil kendaraan dan pindah posisi. Sedangkan kita bakal lihat dari tim Alter Ego masih sejalur dengan tim SUBG, apakah mereka bakal cari kendaraan atau akankah mereka terbang jarak jauh? Karena mereka ada tepat di tengah-tengahnya player-player tim SUBG. Ya, sebetulnya ini nampaknya dari Alter Ego pun harus bergegas untuk bisa mengambil beberapa spawn vehicle yang ada untuk mereka bisa melanjutkan rotasinya lagi masuk ke area Pulau SMB. Dan kalau misalkan kita lihat, ini circle-nya cukup nyaman banget untuk semua tim yang bermain di circle yang pertama. Betul, ini cukup nyaman dan kita bakal tampaknya cukup banyak tim yang mulai berdempetan di awal-awal, tapi belum sampai ada yang clash. Sedangkan kita bakal lihat dari tim Alter Ego selamat juga mengambil kendaraan langsung terobos ke arah Pulau SMB dan kali ini tidak menerima damage sedikit pun dari SUBG ataupun dari tim GD. So, untuk awal-awal kali ini masuk ke menit kedua, all is good untuk semua tim, tidak ada yang sampai ke pick off, tidak ada yang sampai ke knock, tidak ada yang sampai dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul, dan juga tadi Yastaya pun kembali dikuasai lagi oleh tim Victim karena sebelumnya Victim tidak bermain, dikuasai oleh Nero. Dan kita lihat juga di area lainnya, di area sekitaran Gatka ini diisi oleh Zone Esport dan masih cukup nyaman posisi dari ke-16 tim yang bermain di game kita yang ketiga. Betul, dan kita bakal lihat juga tampaknya di awal-awal mulai terlihat tim-tim nggak banyak berubah juga. Banyak yang stick dengan plan mereka, banyak yang sudah nyaman juga dengan gameplay mereka, which is menurut gue fine banget. Karena baik lagi, namanya juga minggu ketiga nggak terlalu banyak yang pengen diubah-ubah tentunya. Dari tim RRQ mulai terpantau juga masuk ke area apartemen, sudah mengambil kendaraan. Dan bisa dibilang pada minggu lalu ya, dari tim RRQ tidak sedominan minggu pertama. Ya, setuju banget, dan juga menyambung perkataan Kak Flo tadi, nggak banyak strategi yang diubah. Karena kalau misalkan kita mengubah strategi begitu banyak, ini bisa jadi blunder gak sih Kak Flo? Karena kan banyak banget strategi yang harus diterapkan. Jadi otomatis visionnya kebagi-bagi fokusnya. Betul. Baik lagi sih, kita udah mulai masuki tahap-tahap akhir lah. Dimana semua tim udah mulai memperebutkan slot untuk ke Grand Final. Untuk slot-slot misalnya ke SEA, ke PMGC, ke semua. Tentu mereka nggak pengen nyoba hal-hal yang riskan. Mungkin mengubah hal-hal kecil bisa gitu kan. Tapi untuk mengubah hal-hal yang besar, resikonya cukup besar juga, dan tentu kalau tim-timnya salah perhitungan bisa malah menjadi pedang bermata dua yang harusnya dikira efektif malah menjadi tidak efektif buat mereka. Tapi ya dapatkan juga dari tim BTR tampaknya masih menuju ke area farm, tidak tabrakan dengan tim Void, jarak mereka cukup jauh karena dari tim Void tidak melewati bagian rumah roti tapi melewati area shelter. Yes, betul, dan nampaknya di awal pertandingan akan sama seperti tempo di game yang pertama, akan kembali nyaman lagi untuk mereka looting tanpa adanya kontestan. Sama hal dengan Void yang udah mulai touchdown juga di area sekitaran Milta untuk mereka ngelooting tanpa adanya kontes. Yap, dan kita bakal juga dari tim Void. Mereka sudah mulai nyampe ke kota mereka, Takai juga sudah mulai nyaman looting-looting. So kita bakal early game yang kembali temponya menurun, bermain dengan aman, tunggu sampai zona pertama gerak dan rotasi menuju checkpoint mereka. Yes, betul banget, masih nyaman banget. Sama halnya dengan Genesis Dogma juga masih nyaman di area lootingannya di area sekitaran Primorse. Sementara dari Alter Ego pun menguasai area SMB begitu nyamannya dan udah terpantau di bagian minimap itu ada 3 player kalau misalkan gak salah yang mengambil bagian di area sekitaran SMB-nya. Yap, dan kita bakal lihat juga di awal-awal ya dari tim AE. Sudah mengambil area SMB, looting SMB sudah bisa dibilang terjamin enak lah. Banyak banget looting-lootingannya. Tinggal tempo untuk rotasi yang biasanya menjadi PR bagi tim-tim yang turun di SMB. Dan hingga menit yang keempat belum ada player yang sampai clash, yang berarti semua nyaman mencapai kota mereka. Ya, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara dari game pertama itu banyak banget tim-tim walaupun circle-nya ini menguntungkan semua tim, tapi tim-tim juga berlomba-lomba mereka untuk bisa langsung menusuk ke area bagian senternya. Dan juga kalau misalkan kita di sini dari arah
tim Maruzama pun udah mulai mengambil lootingan di area sekitaran hospital juga. Kalau misalkan sebelumnya itu mereka drop down-nya di area sekitaran Gergopol suka ada pengganggu dari Onyx, tapi untuk kali ini mereka aman, nyaman, bisa melebarkan lootingannya sampai dengan ke area hospital. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim-tim yang lagi bertanding. Tampaknya mereka juga pastinya pengen mengutamakan keselamatan mereka di awal-awal sih. Tidak ada tim yang pengen clash di awal kalau memang tidak terlalu penting. Dan jarang, memang kita lihat PMPL-nya season keempat ini ada clash-clash di bawah circle yang ketiga. Tapi tampaknya dari BFD sudah mulai membuka vision ke arah tim RRQ. Dan mungkin kita bakal melihat early clash terjadi ataupun pick off terjadi dari tim BFD. Ya, betul, dan ternyata choke point-nya tadi udah mulai dikuasain oleh satu player dari tim Bonafide yang sedang memata-matai pergerakan dari tim RRQ yang drop down di area sekitaran school. Dan sementara itu kita bergeser kembali ke area sekitaran Milta, masih dikuasain sepenuhnya oleh tim Void, belum berpindah juga di area sekitaran routingan mereka. Yap, tapi kita bakal kirim juga dari beberapa tim ya. Tampaknya dengan circle yang mulai ngedonat, nggak banyak yang terburu-buru juga, masih banyak banget space yang dapat diisi. Dari GD sudah mulai terpantau, OTW menuju ke arah open field daerah Veripier dengan total 2 kendaraan. Dan tentu mereka sedang mencari kendaraan-kendaraan tambahan juga untuk melengkapi armada kendaraan mereka kali ini. Ya, betul, dan juga nampaknya ada satu player dari tim Supply Bank yang juga sedang menguasai ataupun mengkontrol di daerah sekitaran rumah 12. Tapi nampaknya tadi udah mulai terdengar ada baku tembak terjadi, mungkin kelepasan, gak sengaja terpencet begitu saja. Dan nampaknya dari seorang star pun udah mulai menaiki satu buah baginya berusaha untuk menuju ke area yang sedang dituju saat ini oleh tim Genesis Dogma. Yap, dan dari tim GD sudah mengambil area perbukitan tapi tepat sebelah tim SUBG juga yang memiliki jalur drop yang gak terlalu jauh berbeda dengan tim GD. Mereka sudah mengambil high groundnya, memotong pergerakan tim GD dan mungkin akan terjadi sedikit clash kecil di awal permainan kalau GD masih terus, tapi tampaknya GD sedikit minggir dan mengambil jalur lain. Yes, betul. Berusaha untuk mencari informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi informasi yang berusaha didapatkan oleh tim Supply Bank. Dan saat ini Zay pun sedang berusaha untuk nge-scouting ke arah sekitaran aja, berusaha untuk mendapatkan informasi terhadap tim-tim yang mungkin saat ini jaraknya terdekat dengan tim Supply Bank. Dan sementara itu Yuhai pun udah mulai terspot posisinya, berarti split dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance, di mana Yuhai pun masih berusaha untuk looting di area sekitaran scrappingan farm. Betul, dan kita bakal lihat juga dari tim BTR ya. Di game pertama bisa dibilang mereka sudah menemukan temponya, tapi memang cukup banyak tim yang merusuhi mereka. Tapi masuk game kedua tentu adaptasi dan juga planning sudah diperbaiki juga harusnya oleh semua tim juga tentunya. Dan mulai menuju ke circle pertama, harus tim-tim sudah mencapai checkpoint-checkpoint mereka, mulai rotasi juga. Dan ya baik lagi, temponya masih cukup aman sih bagi semua tim, gak terlalu terburu-buru. Ya, sama halnya dengan tim Bigetron pun masih nyaman di area sekitaran farm. Dan sementara itu Zuxi sudah terlebih dahulu touchdown mengamankan bagian choke point di area sekitaran Bukit Kentang seorang diri. Belum ada follow up juga dari rekan-rekan satu timnya. Dan sementara ini dari Zuxi pun kembali menaiki vehicle-nya lagi, berusaha untuk rotasi lagi. Mungkin akan coba regroup dengan rekan satu tim dari Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mencapai checkpoint mereka, sudah mulai buka vision, sudah mulai mengamankan kendaraan-kendaraan mereka. Dan dengan zona pertama yang ngedonat, baik lagi tempo akan sedikit lebih lambat ketimbang dengan zona-zona mental ke satu sisi ataupun ke tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Ya, sementara itu dari arah Maruzama pun dari arah Chiel juga berusaha untuk membuka skop dengan kali tiganya, berusaha untuk memantau pergerakan dari tim-tim lain. Dan nampaknya nggak ada tim-tim yang terdeteksi posisinya oleh tim Maruzama. Tapi lihat rotasi dari Bigetron Red Alliance coba diganggu, coba di-cut oleh tim Void, di mana Harvest tadi udah mulai melontarkan beberapa peluru panas. Otomatis informasi udah ada yang masuk ke arah tim Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari kedua tim juga sudah mulai saling melihat, tapping-tapping mulai dilakukan. Tampaknya dapat dari Harvest yang masih ada dalam shack, nggak mau terlalu banyak bersuara. Andai kan kendaraan dipecahin bannya, dia bakal sulit banget untuk diselamatkan. Tapi lihat dari tim BTR, Yuhai mulai mendekat ke arah Harvest, mengambil bagian high groundnya, sedikit mengintip dan mencari informasi. Apakah satu orang saja atau lebih banyak orang yang lagi menghinggapi area shacknya? Yes, berarti tadi tembakan yang dilontarkan dari arah tim Void berhasil bisa nge-trigger ke arah tim Bigetron Red Alliance, di mana Yuhai pun berusaha untuk melontarkan beberapa tembakan balasan ke arah tim Void, tapi belum ada beberapa peluru yang masuk ataupun terhit ke arah player dari tim Void. Betul, tapi kita bakal kini juga dari tim BTR sedikit tarik mundur kembali ke high ground ya, melepaskan tim Void. Mungkin merasa juga kurang worth it kalau mereka sampai harus clash ataupun ada kemungkinan di third party oleh tim-tim lain. Yes, dan nampaknya juga lihat dari tim Alter Ego pun melakukan late rotation, di mana mereka masih mengambil di area sekitaran Pulau SMB, sedang mencoba untuk rotasi melalui jembatan sebelah kiri yang kita tahu udah ditinggalin oleh tim Supply Bank. Jadi rotasi untuk tim Alter Ego untuk saat ini aman untuk bisa masuk ke dalam play zone selanjutnya. Betul, dan kita bakal lihat juga beberapa tim masih melakukan rotasi
Belum terlalu banyak aksi yang terjadi di awal-awal ya, berbeda dengan game-game sebelumnya yang temponya cukup cepat, pada kali ini temponya sedikit diperlambat. Tapi tampaknya dari semua tim juga sudah mulai mempersiapkan jalur mereka rotasi, sudah mulai membuka vision juga, dan hampir semua tim sudah masuk ke area zona. Beberapa tim yang belum masuk mungkin ada dari tim Void, dari tim Alter Ego, dan juga beberapa tim-tim yang ada di tim Grand Circle. Tapi tampaknya dari BTR mulai menembak ke arah tim RRQ yang kali ini bakal rotasi dan meninggalkan area-area dari posnya. Ya, betul. Dan ini biasanya pos yang ditempatin oleh tim RRQ ternyata udah dikontrol terlebih dahulu oleh tim Bigetron Red Alliance dan juga nampaknya Voldemort dan Asa akan coba nge-follow pergerakan dari dua rekan tim lainnya udah terlebih dahulu mengamankan area compound yang saat ini udah secure oleh tim RRQ. Betul, itu pergerakan agresif banget dari tim BTR dan tadi pengen langsung untuk menyambut ya pergerakan dari tim RRQ, cuma sayang banget belum mendapatkan targetnya. Di lain sisi kita bakal lihat dari tim-tim lain sudah mulai pindah juga menuju ke bagian jembatan ataupun mengisi bagian utara di mana ada tim-tim seperti Nero, SG yang sudah mengambil tempat di bagian pinggir-pinggir dari kota Rozoknya. Ya, betul. Tapi ternyata nampaknya dari tim Landscape mengurungkan niatnya untuk bisa mengambil area pegunungan di sekitaran Gergopol karena sudah terisi terlebih dahulu oleh tim Zone Esport yang terlebih dahulu touchdown dari sekitaran high ground Gergopol dan Landscape pun memutarbalikkan kendaraan untuk bisa mengambil area-area lainnya. Betul, Landscape tampaknya bakal muter jauh dan mungkin akan mengambil area-area yang berbeda, lebih dekat mungkin ke arah Gergopol ataupun ke arah shooting range muternya. Lewat kiri jadi ya, nggak jadi lewat bagian selatan. Ya, sebetulnya ada sementara itu dari arah tim Bonafide, Nux pun masih berusaha untuk memata-matai area sekitaran school yang sekarang dikuasai oleh tim Bigetron Red Alliance dan Nux pun terkena beberapa hit damage yang diberikan dari arah tim Bigetron tapi belum sampai bisa menemukan satu player dari tim Bonafide. Betul, ini Bonafide pasti juga pengen memaksimalkan minggu mereka pasti pengen masuk ke Super Weekend dan memaksimalkan poin mereka kembali karena baik lagi untuk tim Bonafide ini baik banget yang dipertaruhkan di minggu ini. Untuk slot nomor satunya mereka sedang memuncaki overall Super Weekend. Untuk slot ke PMGC juga lagi balapan dengan tim BTR. Dan tentu ya mereka pengen pasti lolos ke Super Weekend. Dan di Super Weekend juga harus main bagus. Ya, betul banget. Ini pasti banyak banget tujuan ataupun objektif yang dituju oleh kedua puluh tim yang bertanding di PMP season keempat. Tapi saat ini dari tim Void pun udah mulai rotasi, udah mulai touchdown juga dari sekitaran bibir circle. Dan nampaknya Lichin dan juga Harvest pun sedang menuju ke area checkpoint ataupun chokepoint yang dituju oleh tim Void. Yap, dan tampaknya dari tim Alter Ego juga sudah mengisi area-area rumah roti dari Pochinki dan menyebar kedua area rumahan yang berbeda kali ini di mana Hazelnut bergabung dengan seorang Spaov menyeberang dengan member lainnya. Tapi tampaknya Hazelnut tidak akan masuk ke area rumah tapi melainkan mengecek dulu ya area-area sekitar high ground pasti tidak ada tim-tim yang backstep mereka ataupun menghalangi next step mereka. Ya, setuju akan coba diputerin terlebih dahulu tapi Jaxi lagi dan lagi seperti di game yang pertama berusaha untuk memantau di area sekitaran rumah banjir di mana Eagle 365 pun udah mulai masuk ke arah jangkauan seorang Jaxi tapi Jaxi pun belum ada niatan ataupun inisiasi untuk bisa mengganggu posisi dari arah tim Eagle 365. Betul, 13 menit bentar lagi kita bakal melihat semua tim mulai berdekatan tapi hingga detik sekarang ini belum ada player yang knock out bahkan. Ya, betul banget. Ini benar-benar temponya beda banget sama game-game sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya tuh banyak banget tim-tim yang langsung menusuk ke area bagian center. Jadi mungkin banyak juga clash-clash yang terjadi. Tapi kali ini banyak tim-tim yang lebih memilih untuk bermain santai, bermain aman, mengamankan bagian bibir-bibir circle terlebih dahulu. Betul, tapi itu bakal kayaknya juga dari tim Takaya. Tampaknya mereka split dengan jarak yang cukup jauh. Tapi dengan zona yang kali ini pindah ke arah sisi dari kiri rosoknya. Baik tim yang harus berpindah kembali. Ya, betul. Tadi Jaxi yang memata-mati posisi dari tim Eagle 32 tapi justru malah Leon yang melihat pergerakan dari Jaxi yang begitu terbuka dan hampir saja bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Aura. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim SOBG mulai terpantau kan ini bakal fight dengan tim Aruzama yang ada di bibir dari zonanya mengisi rumah-rumah di bawah Pochinki. Di lain sisi bakal ada seorang Star menumbangkan seorang Kenot. Kali ini tampaknya dari Aruzama dihajar oleh dua tim sekaligus. Dari Zai menumbangkan seorang Ciel sekarang tersungkur ke arah tanah dan sekarang dari tim Aruzama agak bingung nih mau lawan mana. Karena di kanan ada BTR, di belakang mereka ada GD, di depan mereka juga tim SOBG. Dijepit 3 tim sekaligus. Ya, sementara itu Mato yang tadi cukup low HP-nya udah berhasil bisa melakukan healing-healing. Sementara itu dari arah Zai pun udah mulai menaiki satu buah vehicle. Akan coba dapatkan satu buah confirm kill kah? Tapi nampaknya akan coba dicari dengan letak Chill yang sedang merangkak-rangkak meminta pertolongan. Tapi terspot posisinya dan itu dia satu buah elimination point. Berhasil bisa didapatkan oleh tim Supply Bank. Betul, ini bakal jadi fight di ujung zona yang cukup sengit. Karena lihat cukup banyak tim yang masih mencari spot-spot di area circle-nya. Sedangkan kita bakal dari tim SOBG yang sudah mengantongi satu
elimination point, tinggal coba untuk menemukan posisi selanjutnya mau kemana. Karena sekarang mereka mau nggak mau harus ngepron, harus menjaga posisi mereka. Sedangkan rumah depan mereka dari tim Maruzama tinggal menyisakan 2 member lagi. Ya, betul banget. Dan sementara itu di arah lainnya Jaxi lagi dan lagi terknock out untuk yang kedua kali, dan kali ini akan coba dibangkitkan ataupun di-revive oleh seorang Chichun yang udah mulai ada beberapa votingan vehicle dan juga beberapa smoke. Tapi Kean sedang melakukan rotasi, tapi di-cut begitu aja rotasinya oleh tim Bonafide dan diberikan serbuan knockdown. Tapi dari Hades pun terkena beberapa spray damage yang diberikan oleh arah bots. Betul, ini Hades kendaraannya harusnya nggak dipecahin dan dia mau nggak mau harus coba untuk bertahan di balik broken wall yang kecil, tapi lemparan bom dari seorang Tuyul langsung menemukan targetnya, bahkan bom kedua hampir menumbangkan Kean dan juga Hades kali ini ya. Dari tim Takai tinggal menyisakan 2 member mereka lagi dan sekarang dalam posisi yang terjepit oleh tim Bonafide. Akankah mereka bertahan? Karena sekarang dari tim Bonafide langsung mulai nge-end juga Keannya, tinggal menyisakan 3 member dari tim Takai, di mana dari Hades masih coba untuk di-revive. Yes, betul. Dan Crash dari Gremory pun jadi berusaha untuk merevive satu rekan ternokat untuk saat ini, dan ada lemparan Utri dan terus dilontarkan dari tim Bonafide, dan nampaknya Utri dilontarkan dari tim Bonafide belum mampu untuk bisa mendapatkan satu buah knockdown lagi, tapi Ucup pun melihat pergerakan dari tim RRQ yang bakalan join the fight untuk kali, tapi tim Bonafide akan fokus terlebih dahulu dengan fightnya antara tim Takai. Betul, lemparan bom mulai berjatuhan juga dari tim RRQ, dari tim Takai, dari tim Bonafide. Semua masih coba untuk menemukan posisi aman untuk kabur. Tapi lihat sekarang dari tim RRQ mengambil high ground, membuat tim Bonafide harus berhati-hati. Tapi begitu sebaliknya juga, tim RRQ nggak boleh sampai terlalu terbuka, nggak boleh sampai ke take down. Dan itu dia tembakan dari Ryzen mengenai seorang Mort dan menumbangkannya dari sisi jauh. Kalau nggak salah BTR mengambil rumah-rumah dari sisi dekat area Pochinki. Ya, betul banget. Dan nampaknya dari Ucup pun akan coba nge-flank ke bagian kiri, bermain dari sekitaran lower ground yang bisa untuk mendapatkan vision karena tim Takai. Ada lemparan smoke juga untuk bisa menghalang vision di bagian depannya. Sementara itu, dari Nox pun berjaga-jaga untuk bisa mengamati pergerakan di RRQ dan RPK. Terus spot hit marknya masuk, tapi belum mampu untuk bisa menumbangkan satu player dari tim RRQ. Betul, ini 3 tim saling nge-lock sih. Ini bahaya banget untuk semua membernya, dan pastinya dari ketiga tim ini nggak boleh sampai overpick. Karena satu kali knock bisa berakibat rush dari tim lainnya. Tapi kita bakal lihat tim Bonafide apakah sedikit pindah posisi, mengambil high ground dari Rozok untuk membuka vision mereka lebih luas lagi. Dan sekarang tim RRQ dalam bahaya karena dari area ini bisa ditembak oleh tim Bonafide. Ya, sebetulnya sementara itu di area sekitaran berumah banjir, nampaknya pun dari tim Eagle 3 menit kedatangan tamu dari tim Alter Ego, di mana Spawn pun cukup terkikis HP damage setengah HP berkurang, tapi ada lemparan Yuti juga nampaknya dibangun oleh seorang Leon, tapi masih belum menemui tepat sasaran. Betul, tampaknya dari tim LVS pun mulai kehilangan member-member mereka, rotasi jarak jauh mendapatkan korban kali ini ya. Tapi dari tim Maruzama masih harus nge-lock juga dengan tim Esubeki yang mulai nge-push ke arah mereka. 2 lawan 4 kondisinya, Spawn menahan posisinya terus-terusan, tapi di lain sisi tim-tim lain juga sudah mulai clash. Spawn tampaknya knock out oleh Molly yang dilempar ke bagian atas dan menyisakan 1 member terakhir dari tim Maruzama untuk bertahan hidup. Ya, terbakar begitu saja 1 player dari tim Maruzama, di mana Spawn pun nampaknya akan dibiarkan bleeding out, tapi di area bagian luar Mizu pun terus memberikan beberapa counter spray ataupun backup fire ke arah tim Supply Bank, tapi masih bertahan di dalam 1 buah compound, dan posisi dari seorang Mizu harusnya sudah mulai terlihat, dan ada lemparan utility yang coba dimanfaatkan oleh tim Supply Bank, tapi masih belum mengenai posisi dari seorang Mizu. Betul, tampaknya dari ketiga tim ini juga masih belum masuk ke area zona, di mana dari tim Victim pengen coba untuk menjaga area masuk entrance ke ujung zonanya dari tim SUBG dan juga dari tim Maruzama. Lain sisi dari tim Victim kali ini juga berhati-hati karena depan mereka juga ada tim GD, ada juga tim Livescape, ada tim-tim lain yang mulai menghalangi pergerakan mereka. Gak akan semulus itu mereka masuk ke area zona. Ya, sebetulnya, dan nampaknya Livescape pun harus kedatangan 2 player mereka yang saat melakukan rotasi terkat begitu aja, dan Bigetron Red Alien melihat peluang yang begitu menjanjikan karena tim Livescape diledakkan saja vehicle-nya, dan Nero pun entah kenapa terfinish juga di posisi yang ke-16, tapi lagi dan lagi Bigetron Red Alien mendapatkan target selanjutnya yaitu ke arah tim Supply Bank. Betul, poin elimination pun dikantongi oleh tim BTR, kayaknya posisi mereka cukup enak, tapi masih ada 2 member BTR yang berada di sisi belakang dan mencoba untuk menjaga sisi jauh dari member-member yang sudah masuk ke area zona. Cukup banyak tim yang masih ada di bagian blue zone dan sekarang mulai terkikis oleh blue zone kali ini. Dan zona pun masih bergerak dengan waktu yang cukup lambat, yang berarti tim-tim masih punya space untuk mencari tempat-tempat untuk diisi. Ya, tapi dari tim Victim pun kalau misalkan mereka pengen rotasi harus bisa nge-clearin di bagian belakangnya dulu, di mana ada Maruzama. Mizu masih tersedia seorang diri dan terlihat hit marknya masuk, tapi Mizu masih bisa melakukan jiggle bahkan lolos dari cegatan peluru panas dari tim Victim, dan Livescape pun gak bisa bertahan dan harus puas di posisi ke-14. Betul, Mizu berdekatan banget dengan tim BTR, di mana 1 player BTR knock di bagian blue zone dan mungkin akan termakan oleh sakitnya blue zone ke-4 kali ini, OTW zona yang ke-5. Tapi dengan kita bakal dari tim Victim, mau gak mau harus clash dengan tim BTR, mau gak mau harus push ke depan, mau gak mau mereka harus hantem-hanteman dengan Red Aliens untuk masuk ke area next zone-nya. Tapi Mizu tampaknya gak akan berdiam diri saja, mereka akan coba untuk lempar bom ke arah tim Victim, dan Victim begitu balik juga akan lempar bom
bom ke arah seorang Mizu dari tim Haruzama. Yes, betul. Mizu benar-benar dijagain banget dan lemparan granatnya cukup memberikan splash damage yang begitu mendalam ke dalam Mizu, tapi tidak cukup untuk bisa menumbangkan posisi dari seorang Mizu, dan Rocky pun rotasi terlihat begitu jelas tapi coba di-cut, tapi masih bisa meloloskan diri, dan Mizu pun akhirnya akan coba ditangkap oleh tim-tim yang udah lebih dahulu touchdown ke area bagian Frozen, tapi ada proning shoot dari seorang Mizu dan cukup low banget HP, dan bahkan Ryzen berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Haruzama. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim BTR sudah menyayur dan mendapatkan 4 elimination point pada kali ini. Tapi lihat dari tim Victim, tidak akan berdiam begitu saja. Dengan kondisi dari Yuhai masih knock out, mereka akan coba untuk nge-push ke arah tim BTR yang merupakan saingannya di pinggir zona kali ini. Bersama dengan tim GD yang kali ini sudah mulai nge-flank dan mengambil posisi-posisi lainnya. Yes, betul, dan nampaknya pun Ryzen berhasil lagi dan lagi mendapatkan satu buah elimination point, dan bahkan di arah lainnya Void pun mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Genesis Dogma, dan ini menjadi kesempatan untuk Harvest bisa rotasi masuk lagi menembus pertahanan dari arah tim Void. Betul, dari Harvest juga kan bakal coba untuk pindah posisi, di mana dari tim GD perlu berhati-hati dengan posisi Victim yang mulai nge-push ke arah depan, di mana Booms pun di-end oleh seorang Rocky. Nichil dalam posisi knockout tidak dapat diselamatkan oleh Star, tapi dari Zone sudah mulai melihat dan mencari info di mana saja posisi-posisi yang dapat diisi, karena zona sudah mulai bergerak. Zona yang kelima tentu bukan zona yang pengen ditahan lama-lama oleh tim-tim yang sedang bertanding. Yes, betul, dan nampaknya Embot pun berhasil bisa di-revive dengan sempurna. Nampaknya tapi dari lain nampaknya Nichil pun harus dipulangkan ke arah lobby, dan lihat udah banyak banget tim-tim yang berlomba-lomba untuk bisa touchdown ke arah bagian playzone, dan dari Bigetron pun Zuxi akan coba membuka jalan untuk rekan-rekan satu timnya bisa touchdown selamat masuk ke area bagian playzone, dan nampaknya udah mulai touchdown. Untungnya masih ada beberapa lower ground, tapi lihat Yuhai pun kedatangan tamu dari tim Victim, di mana Misery pun berusaha untuk melakukan satu buah rotasi yang di-cut dari arah tim Bigetron dan Alliance, tapi kita bergeser lagi ke arah tim lainnya, di mana dari tim Zone pun kedatangan tamu dari tim Victim. Betul, kita bakal lihat dari tim Void tertumbangkan, tapi Victim masih menahan juga gempuran dari tim Zone kali ini, di mana mereka harus beradu di pinggir zona, bergerak bersama dengan Blue Zone yang terus menuju ke arah play zone selanjutnya. GD pun tertumbangkan di posisi ke-11 dengan hanya membawa 1 point elimination. Kita bakal lihat dari tim BTR pun harus beradu kali ini dengan tim RQ yang sudah mengisi terlebih dahulu bagian high ground-nya. Ya, betul, sementara itu di bagian lower ground-nya pun masih dijaga oleh Ryzen, tapi akan diapit kanan dan juga kiri dijepit posisi dari seorang Ryzen, berhasil bisa dapatkan satu buah knockdown ke arah tim Bigetron, tapi ada backup fire tentunya dari tim Bigetron, dari dimana Zuxi terus melontarkan beberapa peluru panas masuk ke arah tim RRQ, tapi Voldemort ter-knock out posisinya. Zuxi berhasil bisa mendapatkan satu demi satu knockout, dan ini ada 1v1 situation antara RRQ dan juga Bigetron Red Alliance. Oh, tapi lempar bom dari Kokangan juga, tapi sama-sama melempar bom. Kayak ini bakal NC. Ini Mort akan terkena bom kak ini, dan tidak masih selamat, tapi Mort terpaksa masuk ke area open. One-on-one situation yang begitu ketat kan antara Mort dan juga seorang Zuxi kali ini. Sama-sama low, tapi kali ini dari tim RRQ akan terus dihujani bom oleh tim BTR. Tapi lihat Eagle di sebelah akan coba menyambut fight antara kedua tim ini, dan itu dia Zuxi meratakan tim RRQ dan langsung mendapatkan jumlah point elimination yang banyak untuk timnya. Ya, tapi hati-hati di bagian kirinya pun ada tim Eagle 365 siap menyambut kedatangan dari tim Bigetron Red Alliance, tapi Aura No Mercy terspot juga posisinya dari arah tim Scarlet Gaming, dan bahkan Aura harus juga dipulangkan satu demi satu player dan bahkan tereliminasi di posisi yang ke-7, Kavlo. Betul, kita bakal tampaknya dari tim-tim sudah mulai harus berpindah posisi lagi karena dalam waktu 30 detik zona kelima akan menutup. Di sini dari tim SG masih punya anggota yang lengkap 4 orang bersama dengan tim BFD juga, tapi posisi mereka cukup jauh dari area zona, di mana ada tim Alter Ego dengan 3 anggota mereka sudah mulai mengeker tembak-tembakan mereka ke arah tim SG, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Sedangkan Zuxi belum dipush oleh tim Eagle 365 dan masih punya space yang cukup luas kali ini. Yes, betul banget, masih cukup santai juga, tempo kembali menurun lagi untuk tim-tim yang tersisa dengan 6 tim dengan total 17 player yang masih left. Sementara itu Zuxi pun harus berjuang dengan satu player terakhir, ini berarti last warrior untuk tim Bigetron Red Alliance di game yang ketiga. Yes, tapi dengan 9 elimination dikantongi. Kali ini top 6 juga. Ini udah poin yang gede banget bagi tim BTR. Tapi kita sebelum melihat fight lainnya, kita bakal fokus ke arah tim SG yang diledakkan secara utuh oleh tim Zone yang tadi masih menjaga area check mereka. BFD masih cukup nyaman di sisi belakang. Terlihat mereka menyebar ke 2 titik yang berbeda, membuka vision cukup luas dan lagi mengincar bagian-bagian open fieldnya untuk diisi dengan fortingan-fortingan kendaraan. Ya, betul, tapi Zone pun nampaknya punya PR yang cukup lebih juga karena posisi dari check mereka nggak masuk ke dalam set selanjutnya. Vehicle pun udah mulai diledakkan dan ada tapping begitu tajam dari tim Eagle 3 di mana Lion mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim Alter Ego. Spreading shot yang luar biasa dan Sonet hitmarknya terlihat, bahkan Hazelnut pun akan langsung dipulangkan ke arah Lubin, bahkan Alter Ego pun lihat
langsung dieliminasi begitu aja oleh tim Eagle 365. Betul, dan Leon kali ini kembali dengan 5 elimination dikantongi pada saat zona yang ke-6. Ini berarti dia masih punya chance menambah jumlah elimination kembali. BFD sudah mulai keluar dari area pertahanan mereka, sudah melakukan fortingan juga. Spray down ke arah Slayer, belum menemukan targetnya, tapi BFD benar-benar nyaman di posisi mereka dengan fortingan kendaraan mereka, dengan asap yang mereka sudah set up. Akan coba terus tembak-tembak ke arah tim SG yang tinggal menyisakan satu member mereka. Yes, dan sementara itu Zuxi pun akhirnya fight dengan tim Eagle 362 di mana ada beberapa jutri yang dilontarkan terlebih dahulu untuk bisa dimanfaatkan momennya oleh seorang Zuxi, dan sementara ini akan coba berdiam diri untuk bisa memantau pergerakan di tim Bonafide yang sedang melakukan rotasi untuk bisa tafsir masuk ke play zone. Itu dia Upcuk terspot posisinya, tapi hitmark nampaknya belum bisa didapatkan dari segi position Zuxi. Betul, Zuxi masih bertahan sekarang top 4 untuk tim Bigetron, dan kita bakal tahu dari tim BTR bisa memaksimalkan kembali posisi mereka. Dari zone sudah mulai termakan oleh Blue Zone kali ini, dan tampaknya Eagle yang akan nyayur ke arah mereka. Satu persatu player mereka mulai berjatuhan, dan kali ini top 3 untuk BTR, BFD dan juga tim Eagle. Tapi Bonafide yang dari tadi bermain dengan lebih aman, gak terlalu banyak bergerak. Kali ini masih ada 4 member mereka menghadapi tim Eagle yang masih memiliki 3, dan BTR yang tinggal menyisakan seorang Zuxi kali ini. Ya, Zuxi pun terlebih dahulu udah mulai nge-pop out smoke di arah sebelah kiri untuk bisa ngehalau vision di arah Eagle 365. Tapi Bonafide pun lagi berusaha untuk rotasi masuk ke area playzone selanjutnya. Dan kalau misalkan kita lihat circle-nya condong mengarah ke arah tim Eagle 365, Kavlo. Betul, ini zonanya enak banget bagi mereka, tapi PR satu, jangan sampai Zuxi bocor dari sisi belakang mereka. Karena sekarang dari tim Eagle, kalau bisa menjaga area mereka, mau nggak mau dari Bonafide, mau nggak mau dari tim BTR harus maju ke posisi open field-nya dan juga lower ground-nya mereka. Ya, sebetulnya nampaknya pun dari Leon pun akan coba mengamati pergerakan dari tim Bonafide yang mereka masih ada beberapa lower ground yang untuk bisa menghalau visionnya untuk bisa langsung dilihat dari arah tim Eagle 365. Tapi dari Leon pun nampaknya untuk mendapatkan momentum, vehicle udah mulai dinaiki, otomatis terdengar suara kendaraan oleh tim Bonafide. Betul, kita bakal lihat dari seorang Zuxi mesti lempar terus mau ke arah depan, memastikan vision ke arah tim Eagle itu minim. Jangan sampai dia ketembak dari posisi yang lebih terbuka. Tapi dari tim Bonafide juga sedikit sulit menembak ke arah Zuxi. Ini benar-benar saling nge-lock sih. Mau nggak mau harus maju ke depan, dan ketika maju ke depan barulah fight akan terjadi ketika dari Bonafide masuk ke area open field. Ya, dan nampaknya pun dari tim Bonafide satu persatu player berusaha untuk membangun rotasi, tapi terkat rotasi oleh seorang Leon berhasil bisa mencegah rotasi yang coba dibangun tim Bonafide. Tapi Tuyul pun akan coba nge-follow pergerakan dari arah satu rekan yang terlebih dahulu touchdown. Tapi lihat dari Leon pun akan komit bisa menjaga bagian sebelah kiri, tapi sebelah kanannya pun ada Zuxi harus lebih berhati-hati dalam pemilihan position untuk tim Eagle 365. Betul, dari Eagle kan masih bertahan juga, di mana dari tim BFD sudah mulai masuk ke area lower ground mereka. Tampaknya Zuxi sedikit terlupakan di sisi belakang, hanya Anthem yang masih menjaga sisi belakangnya, di mana Zuxi sudah mulai turun dari bagian low ground, akan maju ke depan dan mungkin akan mengganggu fight antara BFD dan juga tim Eagle yang kali ini akan pecah di antara dua tim ini. Dari tim Eagle tinggal menyisakan satu player lagi yang tersisa. Dari BFD masih punya 3 member yang masih aktif, sedangkan dari BTR kehilangan member terakhir mereka. Ya, sebetulnya berarti 2 tim tersisa dengan total 6 player yang masih live, dan kita lihat dari Eagle 365 misalkan last man standing yaitu seorang Anthem akan diserbu langsung oleh 4 player sekaligus dari arah tim Bonafide, dan nampaknya pun satu player yang ter-knockout berhasil bisa dieliminasi begitu mudahnya. Dan lihat dari seorang bos pun akan berusaha untuk mencari informasi. Prodi terlebih dahulu bangkit ke depan dari seorang Nux, Predon menggunakan barrelnya berusaha mendapatkan hitmarknya di kandidan kali 4, tapi ada counter spread yang dilakukan oleh seorang Anthem, dan nampaknya Ucup pun memberikan beberapa cover, dan itu dia winner chicken dinner berhasil bisa didapatkan oleh tim Bonafide. Betul, Bonafide bermain dengan sangat konsisten bahkan hingga ke weekday kali ini. Dan lihat dari jumlah elimination mereka 8 dan juga WW jadi mereka kantongnya akan pasti memboosting mental mereka. Bonafide mendapatkan WW jadi ketiga pada hari ini, and what a nice play dari semua tim tentunya. Masuk ke game ketiga, Irengel kedua, permainan semua tim semakin rapi. Banyak banget tadi fight di ujung-ujung zona yang pasti menegangkan bagi semua tim, tapi seru buat penonton di rumah semuanya. Ya, betul banget, dan ini benar-benar luar biasa banget performa dari ke-16 tim yang bertanding di game kita yang ketiga, luar biasa banget. Dan